Tim penyidik Kejati Sumsel kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi besar-besaran yang melibatkan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari salah satu bank plat merah kepada dua perusahaan, yakni PT BSS dan PT SAL pada Senin 10 November 2025. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan cukup lama ini dan sudah melakukan pemeriksaan lebih dari tim penyidik Kejati Sumsel kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi besar-besaran yang melibatkan pemberian fasilitas pinjaman atau kredit dari bank plat merah tersebut. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan ini, Kejati Sumsel akhirnya menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Saat menggelar perkara ke-6 tersangka, Dr. Ketut Sumedana mengatakan ke-6 tersangka ini sebelumnya diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan dan gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa mereka diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian besar terhadap keuangan negara. Dan dari 6 tersangka, dikatakan Ketut Sumedana, 5 diantaranya langsung dilakukan penahanan selama 20 hari, mulai 10 hingga 29 November 2025. Inisial MS, DO, ED, RA yang ditahan di Rutan Kelas 1 Palembang dan ML di Lapas Perempuan Kelas 2B Merdeka Palembang. Sedangkan WS belum ditahan karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berdasarkan perhitungan sementara, estimasi total kerugian negara mencapai 1.689 triliun rupiah. Setelah dikurangi nilai aset hasil lelang senilai 506,15 miliar rupiah, maka total kerugian bersih mencapai 1.183 triliun rupiah. Nilai fantastis ini menjadi kasus tersebut sebagai salah satu perkara korupsi terbesar yang pernah ditangani oleh Kejati Sumsel dalam beberapa tahun terakhir. Di tempat yang sama, Asisten Pidana Khusus Dr. Adrian Syah mengungkapkan modus operandi kasus ini bermula sejak 2011 ketika PT BSS melalui WS mengajukan permohonan kredit investasi kebun inti dan plasma sebesar 760,8 miliar rupiah yang kemudian disusul oleh PT SAL pada 2013 dengan permohonan kredit serupa senilai 677 miliar rupiah. Permohonan tersebut diajukan kepada Divisi Agribisnis Bank Plat Merah di Jakarta Pusat. Lebih lanjut, dalam proses pengajuan hingga pencairan dana, ditemukan adanya penyimpangan serius, mulai dari pemalsuan data dan analisis kredit yang tidak sesuai fakta, hingga agunan dan kegiatan pembangunan kebun yang tidak sesuai dengan tujuan kredit. Tak hanya itu, kedua perusahaan juga mendapatkan fasilitas tambahan, berupa kredit pembangunan pabrik minyak kelapa sawit PMKS dan kredit modal kerja dengan total plafon 862,20 miliar rupiah untuk PT SAL dan 900,66 miliar rupiah untuk PT BSS. Akibat dari tindakan tersebut, fasilitas pinjaman yang diberikan kini berstatus kolektibilitas 5 alias macet. Perbuatan para tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 64 KUHP. Kejati Sumsel menegaskan, pengusutan kasus ini akan terus berlanjut, termasuk menelusuri aliran dana hasil kredit bermasalah tersebut, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Mundur. Mbak, makasih Mbak. Mundur bae Kak. Nggak wacak mau kalau kejuk nyamuk. Yo mundur bae Kak. Kali ini. Ah, dah. Aku kan triplit itu.
Pak, makasih Pak. Mundur baik Kak. Đậu á chậm một lúc ngay cho nhau. Yo, mundur baik Kak. Kali ini. Ah, dah. Anu pula triplit dan Indo. Mundur. Pak, makasih Pak. Mundur baik Kak. Đậu á chậm một lúc ngay cho nhau. Yo, mundur baik Kak. Kali ini. Ah, dah. Anu pula triplit dan Indo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.